para intina, para wilayah di hari yang cerah. Atas nama pribadi dan keluarga besar, muncul ribuan terima kasih atas kehadirannya, keikhlasannya, ketulusannya pada wilayah itu dalam rangka silaturahmi dan doa bersama. Semoga Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang semakin maju, hebat dan bahagia warganya di masa-masa yang akan datang. Amin. Makanya para wilayah, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tidak kalah itu bertemu, itu berdoa, dan mudah-mudahan warga Bengkulu Utara semakin sejahtera dan pembangunannya semakin masif. Dan insya Allah kehadiran beliau adalah bagian kuli keluarga besar itu kutu-kutunya. Dan insya Allah berangkat niat baik, tulus bersama dengan Pak Desmano ibadah untuk mengemban amanahnya, membangun Bengkulu Utara lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, aku yakin hadir pada wilayah niatnya tulus, niatnya baik, tujuan dan visi dan misi itu sama, untuk memenangkan, berjuang sama-sama. Nomor, coba tangannya ya, nomor asa insya Allah itu menang pilkada pada tahun 2024 ya. Amin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tugas dan fungsi wakil bupati cuma telau. Yang pertama mengentas masalah kemiskinan, yang kedua percepatan penurunan stunting, yang ketiga mengawasi aparatus sipil negara. Tiga adalah fungsi wakil bupati dalam menjalankan amanah selama mengemban amanah 10 tahun. Alhamdulillah, satu-satunya di Provinsi Bengkulu ini 1 kabupaten kota hanya Bengkulu Utara angka stunting nomor 1, penurunan percepatan angka stunting di Bengkulu. Dan satu-satunya kulo dalam situasi Covid, dalam situasi sulit, hanya Bengkulu Utara yang bisa menurunkan angka stunting seprovinsi Bengkulu dan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara. Artinya tugas wakil bupati dalam mengemban amanah selama 10 tahun. Berdasarkan rekam jejak pengalaman yang saya miliki, berpasangan dengan Pak Desmano, orang tua menawarkan pengalaman, anak muda yang berdiri di sini menawarkan masa depan Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang. Sepakat? Setuju? Insya Allah kami menawarkan perahu yang namanya Perahu Asa Ari Sumarno Amanah. Hari ini berdasarkan survei, Perahu Asa terisi 81%. 81%. Kalau Kecamatan Air Napal, Tanjung Agung Palik dan sekitarnya bergabung dengan Perahu Asa, insya Allah 99% asa menang di Kabupaten Bengkulu. Sepakat? Setuju? Nomor? Siap berjuang? Siap berjuang? Tidak ada memilih kota kosong. Insya Allah niat baik, lahir batin pada wilayah itu bisa memenangkan pasangan Ari Sumarno Amanah di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya ukur dengan Pak Desmano membawa visi yaitu Mahaba. Yang Mahaba adalah cinta. Singkatannya maju, hebat dan bahagia warganya di masa-masa yang akan datang. 5-10 tahun yang akan datang itu harus menjadi daerah maju supaya beban pemerintah ini semakin berkurang. Bagaimana bisa menciptakan daerah maju? Indikatornya pendapatan per kapita harus di atas 2,5 juta. Indikator penganggurannya harus di atas 80%. Angka kemiskinannya harus di atas 1 digit. Percepatan penurunan stuntingnya harus di bawah 9%. Artinya apa? Itu harus menuju 5-10 tahun yang akan datang menjadi daerah maju.
Maka dari itu bagaimana bisa menciptakan daerah maju? Pondasina dan kerangkana itu ciptakan. Infrastruktur strategisnya itu bangun. Infrastruktur antara desa dan kecamatan itu bangun. Infrastruktur pariwisata khususnya desa ayo tepi laut dan sekitarnya mau dibangun jalan. Mau dibangun jalan. Mau pariwisatanya dibangun. Kalau mau tujuannya supaya pertumbuhan ekonomi, penggerakan ekonomi dan sekitarnya bisa tumbuh dengan baik. UMKM itu bisa hidup, UMKM itu bisa naik kelas, UMKM itu bisa sejahtera ketika pemerintah bisa membuat sarana infrastruktur dan sarana pariwisata dan Bengkulu Utara menjadi tempat pariwisata 2025 yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, memang selama ini ada program BPJS, betul? Ada program BPJS, betul? Tapi masih ada keluarga itu belum terjamin BPJS, betul? Artinya programnya sudah berjalan, tapi nyatanya di lapangan edukasi dan sosialisasi pengetahuan masyarakat itu sangat minim. Ke depan program saya dengan Pak Desmarno ada kesehatan gratis keliling untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuannya ya dong, tujuannya mendeteksi dini, mencegah tangkal dini penyakit dan edukasi sosialisasi terkait kalau ada BPJS penunggak. Saya tidak ada ingin lagi masyarakat mati karena tidak ada jaminan kesehatan di Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang. Betul? Betul. Begitu juga di bidang pendidikan, pada sumber daya manusia itu berkualitas, membawa nama baik Kabupaten Bengkulu Utara, membawa nama baik Provinsi Bengkulu bahkan tingkat nasional. Padahal dia cerdas, dia pintar, dia berprestasi membawa nama baik Bengkulu Utara. Wajar soal pemerintah membiayai ketika dia mau kuliah. Wajar sah? Wah, ada wajah. Makanya pemerintah ke depan wajib membiayai anak kita yang memprestasi. Beliau tidak mampu, kita kuliahkan dia sampai dia selesai kuliah bersama kita. Sepakat? Sepakat? Makanya pilih nomor. Lah dalam nomor Ija. Lah dalam nomor Lusa. Makanya pilih nomor. Insya Allah nomor 1 untuk Bengkulu Utara maju di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di hasil survei tingkat pengangguran itu nomor 1 di Bengkulu Utara. Di hasil survei. Nomor 2 masalah dagang. Nomor 3 masalah pendidikan dan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan. Artinya nomor 1 ialah menjadi tugas saya bersama dengan Pak Desmarno 5-10 tahun yang akan datang, agar tingkat pengangguran ini bisa kita atasi sehingga anak-anak itu bisa kerja, betul? Uyolah kerja sulit tidak gampang? Sulit, karena lapangan kerjanya 10 tahun saya mengamanah tidak ada investasi yang masuk Bengkulu Utara. Makanya saya berani membawa Bengkulu Utara maju 5-10 tahun yang akan datang. Karena harus pendapatan ketika hebat ini sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik. Maka dari itu ketika infrastruktur strategisnya itu bangun, ya, kita manfaatkan pesisir barat laut samudra, kita manfaatkan jalan-jalan yang prioritas, kita manfaatkan daerah-daerah yang terisolir, sehingga Bengkulu Utara peluang investasi akan meningkat, sehingga harapan bisa buka lapangan kerja, disitulah anak-anak itu bisa kuliah. Dan ada program khususnya sanggar kerja. Sanggar kerja itu tujuan untuk menampung, ya, anak-anak muda di kecamatan, dia berprestasi, dia berbisnis, tapi bagaimana kearifan lokalnya bisa dikelola dengan baik. Makanya tugas dinas koperasi dan sekitarnya itu menjadi tanggung jawab bisa merangkul kawasan-kawasan yang potensi
kawasan-kawasan yang bisa dikembang sehingga menjadi sumber daya yang bisa dikelola dengan baik, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang. Pasti ada segi modal. Ketika dia keinginannya serius, bisnisnya jelas, maka pemerintah akan membiayai modal UMKM untuk berkembang dan naik kelas di masa-masa yang akan datang. Setuju? Setuju? Nomor. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, UKU tidak panjang lebar, hanya itu yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Sudah saatnya kalau menjadi wakil bupati hanya batasnya 2 kali. Maka harapan UKU pada wilayah mohon doa restu. UKU berdiri pada wilayah bagian kulit keluarga besar anak umum untuk mengabdi Bengkulu Utara berdasarkan pengalaman selama menjadi wakil bupati, rekam jejak. Insya Allah saya meresapi, saya mencatat apa itu kebutuhan yang diinginkan masyarakat kepada Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang. Insya Allah berdasarkan niat yang baik, niat yang tulus, berangkat ibadah bersama dengan Pak Desmarno, insya Allah Bengkulu Utara kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menuju Bengkulu Utara maju hebat warganya di masa-masa yang akan datang. Sepakat? Siap berjuang? Siap berjuang? Tidak tergoyahkan dengan kolom kosong. Ingin maju bersama, ingin sejahtera bersama, ingin pembangunannya dilanjutkan. Yang baik kita lanjutkan, yang belum optimal kita benahi secara bersama-sama. Insya Allah asa menang dan kita menang. Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama, bukan kemenangan saya dengan Pak Desmarno. Amin coy terjang lebat yo tengen niga. Amin coy itu sampingan. Memang hidup yo pilihan. Hidup yo pilihan. Kalau memang ada calonnya di nomor sebelah, partai ada pilihan. Lanjut coket pilihan. Nah, kalau ada yang bilang Pak Wakil Bupati memutus pesta demokrasi Bengkulu Utara, dosa besar. Yang namanya 10 parpol ini melalui proses. Pak Prabowo mendandatangani merekomendasi UKU dengan Pak Sumarno. Artinya jano, artinya dekingan pusat, jaringan pusat untuk menarik anggaran pusat, anggaran dak, dana impres, insya Allah itu genjot untuk masuk Bengkulu Utara. Sepakat? Nah, insya Allah 10 parpol politik yo akan adanya menteri-menteri masing-masing. Saya sudah sepakat dengan jajaran OPD dan ketua tim pemenangan itu akan bawa proposal soal ke kementerian-kementerian pusat untuk menarik anggaran pusat ke kepada Bengkulu Utara. Sepakat? Tujuannya jano, kalau hanya mengandalkan APBD itu stagnan. Fiskal itu dari tahun 2000 sampai sekarang tidak naik. Karena PAD itu hanya stagnan 94 miliar. Artinya harus ada inovasi, gerak cepat. Bagaimana terisolir Bengkulu Utara ini bisa menambahkan PAD dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki, itu mendapatkan PAD Bengkulu Utara di masa-masa akan datang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, insya Allah pemerintah yang akan datang akan bersinergi dengan DPR terpilih Kecamatan Air Napal dan sekitarnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Dio adalah beberapa titik saya kunjungi, berbagai kecamatan dan desa. Alhamdulillah ramina luar biasa, tepuk tangan. Kalau kersa ini cukup, tapi insya Allah niat baik, niat tulus, kehadiran Bapak Ibu pada wilayah, rezeki nelacia yang hadir pada wilayah, amin. Sejahtera keluarga di masa-masa yang akan datang, amin.
Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hati lubuk paling dalam Puku mengucap ribuan terima kasih atas kehadirannya. Mohon doa restu dan mohon disampaikan kepada sanak saudara yang ada di desa dan di TPS, mohon tolong hadir my TPS. Karena ada peranggapan apa sih menang pasangan asa, aja menjadi bahaya. Tapi insya Allah dengan itu solid, kompak, menyampaikan bergandengan tangan, memberitahu pada sanak keluarga untuk ke TPS. Insya Allah Kecamatan Air Napa dan sekitarnya menang di angka 90. Berapa persen? Berapa persen? 90%. Allahumma amin. Coba telunjuknya di tangan di atas, digoyang-goyang. Nomor, nomor, nomor. Asa, asa, asa. Ari, Sumarno. Insya Allah kita menang Kecamatan Air Napa 99%. Allahumma. Terima kasih, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan niat baik, niat tulus